Di sini saya mau ngajarin cara nulis aksara Sunda Kabantenan. Jadi aksara Sunda ini dia dipakai di prasasti Kabantenan ya. Kalian bisa cari aja di Google kayak apa bentuknya prasasti Kabantenan itu. Nah, untuk bentuk hurufnya itu kayak gini ya. Untuk bentuknya, nah ini ada bentuk bunyi le ya. Terus di sini ada pengubah vokalnya. Nah, pertama kita belajar dulu tentang aksara dasar. Nah, untuk aksara dasar ini dia masing-masing udah ada bunyi A bawaan ya, kayak Ka, Ga, Nga, Ca, Ja ya. Jadi semuanya udah ada A. Contohnya kita kalau mau nulis kata rasa. Nah, kita cuman perlu cari bunyi Ra. Nah, udah ini satu huruf Ra. Terus cari bunyi satu lagi Sa. Nah, ini udah dua huruf ini tuh udah mewakili dua suku kata yaitu Ra sama Sa. Contoh lain, misalnya kata Jana Maha. Cari bunyi Ja, terus bunyi Na, terus bunyi Ma, terus bunyi H. Ya, jadi ini tuh Ja, Na, Ma, Ha. Jadi semuanya udah ada bunyi A bawaan, jadi gak usah ditambah-tambahin A lagi. Nah, sedangkan yang ini namanya vokal mandiri ya, sesuai namanya itu vokal yang cuman bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalau kita misal nulis kata saha, terus kita malah pakai bunyi A, misal sa, terus A, terus H, terus A lagi. Nah, ini malah dibacanya itu bukan saha, tapi malah dibacanya sebagai sa, a, h, a. Jadi sa, a, h, a. Ya, jadi gak boleh ya untuk vokal mandiri ini dia cuman bisa berdiri sendiri, gak akan bisa digabungin. Contoh lain misalnya untuk vokal mandiri itu contoh berdiri sendiri tuh misal ada. Berarti tulis A karena A-nya kan sendiri A. Terus bunyi da. Ya, jadi A, da. Nah, untuk I misalnya nulis kata bayi. Tulis ba, terus I. Nah, jadi ba, I. Contoh lagi ini ada bunyi E. Misal sae. Tulis sa, terus E. Sae. Ini O misal rao atau ora misalnya nulis ora. Ini O, ini ra. Jadi ora. Terus ini ada E. Jadi bedain antara E sama E ya. Kalau E misalnya tulis kata 6. Tulis E. Terus na. Terus M. Ma. Matiin. Jadi 6. Terus satu lagi ini le. Misalnya nulis kata lemah. Le. Terus ma. Terus H. Jadi lemah ya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini udah aksara dasar sama vokal mandiri udah. Nah, di sini ada huruf khusus bunyi K mati ya. Contohnya nulis kata babak. Babak. Tulis ba. Nah, K matinya bisa pakai ini. Jadi babak gitu ya. Oke, lanjut.
Terus di sini kita ada pengubah vokal ya. Ini cuman bisa digabungin sama si bunyi aksara dasar ini. Nggak bisa berdiri sendiri kalau yang ini. Misalnya nulis, kita mau ubah bunyi kata ba jadi bi. Ya, berarti tulis dulu ba. Nah, di sini ada pengubah vokal i. Berarti taruhnya di atas huruf di sini. Ba jadi bi. Terus ini ada u, misal bunyi la pengen jadi lu. Nah, ini taruhnya di bawah huruf di sini kayak gini. Jadi inilah, ini lu. Terus ini ada o. Misal nulis kata to. Nulis bunyi to, ta jadi to. Berarti tulis ta. Nah, ini dia ditaruhnya di kiri sama kanan badan huruf. Berarti di kiri satu gini, di kanan satu lagi. Jadi to. Lanjut di sini ada e. Misal nulis bunyi k jadi ke. Ya, tulis k. Nah, ini taruhnya di kiri huruf. Berarti di sini ini jadi ke. Terus di sini ada h mati. Misal nulis bunyi basah, tulis ba, tulis sa. Nah, karena udah ada h mati bawaan, kita pakainya h ini. Nah, ini jadi ba sah ya. Terus lanjut di sini ada r mati. Untuk r mati, saya nulis kata layar. Nila, terus ya. Nah, r-nya ini di atas ujung kanan. Jadi layar. Lanjut, terus ada lagi di sini ada bunyi ra, sisipan ra. Misal nulis kata braga, tulis dulu ba. Nah, kan ini ba, terus kita sisipin bunyi ra supaya jadi bra. Nah, ini jadi bra, tinggal tambahin ga, bunyi ga jadi bra, braga ya. Atau misal lagi praja, tulis pa terus ra di bawah jadi pra, terus bunyi ja jadi praja. Terus di sini ada bunyi sisipan ya, sama kayak bunyi ra ini sistemnya. Misal Kiara ya, nulis Kiara berarti K dulu. Terus ini taruh, dia manjang ke kanan kayak gini. Jadi ini Kia, terus tambah ra, Kiara. Terus di sini ada pemati huruf atau pemati vokal. Contohnya kita mau matiin bunyi M. Misal ma jadi M. Jadi A-nya itu hilang. Tinggal tambahin aja pemati huruf. Tambahin jadi M doang. Contoh lain misal laras, tulis la, tulis ra, tulis sa. Karena ini kan dibacanya jadi larasa, maka kita harus matiin si bunyi A di bunyi sa ini ya. Taruh pemati vokal di belakang jadi la, ra, es, laras. Lanjut di sini ada bunyi e. Yang ini e, ini e. Contohnya nulis kata benam. Benam. Tulis dulu ba. Terus tambahin bunyi e di atas ini jadi be. Terus na. Terus ma. Terus matiin jadi m, jadi benam. Benam, benam. Lanjut di sini ada ang mati bawaan ya. Contohnya nulis kata sayang.
tulisa, tulisya. Nah, untuk eng-nya pakai ini taruh di atas jadi sayang, kayak gitu. Ya, udah semua saya jelasin. Nah, untuk ada sistem tumpuk. Jadi kalian bisa tumpuk ya. Bisa tumpuk bunyi. Misalnya kita mau nulis kata bibir. Ya. Ini ba tambah i jadi bi, ba lagi tambah i jadi bi. Nah, untuk bunyi r-nya ini jadi bibir. Jadi gak melulu ini bunyinya r. Jadi kalau ada i ya bibir, kalau tambah u jadi bubur, kayak gitu. Misal lagi, nah ini kita bisa ditumpuk. Misal nulis kata Srikaya, tulis sa, terus di bawahnya sra. Nah ini kan jadi sra, nah tambahin i jadi sri, ini ka, ini ya jadi Srikaya. Misal lagi nulis kata bring, ya, ini bra ya, terus tambahin i di atas, terus eng jadi bring, kayak gitu ya. Jadi kalian bisa kombinasiin bunyi-bunyi ini ya, misal jadi bong, jadi beng, jadi bah, bih, buh, bar, bir, bur gitu, brang, bring, brung, kiang, king, kiung, kayak gitu ya. Jadi gak harus melulu bunyinya a semua, bisa kalian kombinasi ya, bikin kombinasi sendiri. Nah, sekarang kita tulis kata yang agak panjang. Misal nulis kata aya nu hirup salilana. Artinya tidak ada orang yang hidup selamanya. Tidak ada yang hidup selamanya. Nah, untuk bunyi e kan di sini nggak ada ya. Nah, saya ngakalin si bunyi e-nya itu dari bunyi a, terus pakai e, terus pakai unsur o-nya di belakang. Nah, ini jadi e ya. Terus w, kayak gini lagi sama, jadi e, w, terus a, terus ya, terus na, terus u jadi nu, terus h, terus i jadi hi, terus ra, u jadi ru, terus pa matiin jadi up jadi hirup, terus sa, terus la tambahin i jadi li, terus la lagi, terus bunyi na jadi salilana. Jadi di aksaranya ini gak ada bunyi e yang eksplisit ya. Sebenarnya di prasastinya untuk bunyi e-nya itu udah dilambangkan pakai bunyi satu ini. Jadi orang yang baca itu harus nebak-nebak antara dibaca e atau dibaca e. Tapi di sini saya mau ngasih satu bentuk yang jelas, jadinya pakai kombinasi e sama o. Jadi kayak gini ya kombinasinya. Ini di atas satu, ini gini. Jadi kalian tinggal masukin hurufnya, misal berat. Berarti tulis ba, tulis e, tulis ra, tulis ta, matiin. Jadi berat. Ya kayak gitu. Untuk aksara Sunda Kabantenan paling segini dulu ya. Silahkan kalau ada yang belum dimengerti tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita nanti bahas tentang aksara di batu tulis ya. Terima kasih.